Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, perkenalkan nama saya Bagas Wiyata Setiawan dengan NIM 2311491 dari program studi Sistem Telekomunikasi kelas 3A. Oke, pada kesempatan ini saya akan meresum materi mata kuliah Sistem Komunikasi, yaitu materi sampling. Sampling dalam sistem komunikasi. Kali ini saya akan membahas topik yang sangat fundamental dalam dunia komunikasi digital. Topik ini membahas bagaimana sinyal-sinyal yang kita temui sehari-hari, seperti suara kita, gambar, atau video, dapat diubah menjadi sinyal digital yang dapat diproses oleh perangkat elektronik modern. Contoh, ponsel, komputer, atau layanan streaming. Dalam pembahasan materi ini, saya akan mengenal definisi sampling. Dalam pembahasan ini kita akan mengenal definisi sampling. Prinsip kerjanya, aturan utama dalam sampling seperti teorema Nyquist-Shannon, serta penerapannya dalam berbagai teknologi. Saya berharap teman-teman dapat mengerti setelah menonton video akhir. Adapun tujuan resum pada kali ini yaitu memahami konsep dasar sampling dan bagaimana proses ini bekerja. Yang kedua, menjelaskan hukum Nyquist-Shannon sebagai dasar teoritis sampling. Yang ketiga, mengidentifikasi efek negatif aliasing dan cara mengatasinya. Yang terakhir, mengetahui aplikasi sampling dalam berbagai aspek teknologi komunikasi seperti audio, video, dan telekomunikasi. Sebelum kita masuk ke materi inti, kita bahas terlebih dahulu tujuan pembelajaran yang akan kita mulai ini. Dalam pembahasan ini, saya ingin memastikan bahwa teman-teman memahami konsep dasar sampling, dari definisi hingga proses kerjanya. Kita juga akan mempelajari salah satu prinsip dasar dalam sampling, yaitu teorema Nyquist-Shannon, yang akan membantu kita memahami bagaimana frekuensi sampling memengaruhi kualitas sinyal digital. Kita akan mengenal masalah umum yang terjadi dalam sampling, yaitu aliasing, dan bagaimana cara menghindari masalah tersebut. Apa itu sampling? Secara definisi, sampling adalah proses mengubah sinyal analog menjadi sinyal digital dengan mengambil nilai amplitudo sinyal pada interval waktu tertentu. Visualisasi, grafik sinyal analog kontinu dengan titik-titik sampel diskrit di waktu tertentu. Contoh, sinyal suara diubah menjadi sinyal data digital. Adapun komponen utama terbagi menjadi tiga, yaitu sinyal analog, sinyal digital, dan frekuensi sampling. Sinyal analog merepresentasikan kontinu dari data fisik seperti suara atau cahaya, sedangkan sinyal digital representasi diskrit dalam bentuk angka yang dapat diproses oleh komputer. Yang terakhir, frekuensi sampling, jumlah sampel per detik yang diambil dari sinyal analog. Konsep dasar sampling dapat dijelaskan sebagai proses pengambilan sampel amplitudo sinyal analog pada interval waktu tertentu untuk menghasilkan representasi digital dari sinyal tersebut. Sinyal analog adalah sinyal kontinu yang kita temui dalam kehidupan sehari-hari, seperti suara kita pada saat berbicara, musik yang kita dengarkan, dan gambar yang kita lihat. Namun, perangkat elektronik seperti komputer atau ponsel tidak dapat memproses sinyal analog ini secara langsung. Oleh karena itu, kita perlu mengubahnya menjadi sinyal digital, yaitu data dalam bentuk angka atau biner yang dapat dipahami oleh sistem elektronik. Proses pengubahan ini melibatkan pengambilan sampel dari amplitudo sinyal pada waktu tertentu yang disebut frekuensi sampling. Jumlah sampel per detik yang kita ambil akan memengaruhi seberapa baik merekonstruksi sinyal asli. Mengapa sampling itu penting? Tujuan sampling
mengubah sinyal analog menjadi sinyal digital agar dapat diproses, disimpan, dan dikirimkan. Memungkinkan manipulasi data secara digital menggunakan algoritma. Adapun keunggulan komunikasi digital yaitu ketahanan terhadap noise. Sinyal digital tidak mudah terganggu oleh gangguan eksternal seperti sinyal analog. Efisiensi penyimpanan. Data digital dapat dikompresi untuk menghemat ruang penyimpanan. Fleksibilitas processing. Sinyal digital dapat dimodifikasi, dikodekan, atau dikirimkan dengan lebih mudah dibandingkan sinyal analog. Sampling sangat penting dalam dunia modern. Mengapa? Karena memungkinkan pengolahan data analog dalam format digital. Misal, ketika teman-teman berbicara di telepon atau mendengarkan musik, data ini disimpan dalam format digital yang mempermudah pengirim, penyimpanan, dan pengolahan. Adapun keuntungan utama dari sinyal digital yaitu ketahanannya terhadap gangguan eksternal seperti noise atau interferensi. Sinyal digital juga memungkinkan penyimpanan yang lebih efisien seperti yang kita lihat dalam format audio seperti MP3 di mana data dikompresi untuk menghemat ruang. Selain itu, sinyal digital mempermudah modifikasi atau pengkodean data menggunakan algoritma komputer. Oke. Adapun hukum sampling. Hukum sampling teorema Nyquist-Shannon. Prinsip utama, frekuensi sampling harus setidaknya 2 kali lipat frekuensi maksimum sinyal asli agar dapat direkonstruksi tanpa kehilangan informasi. Formulanya tertera pada gambar tersebut, yaitu di mana Fs sama dengan frekuensi sampling, sedangkan Fm yaitu frekuensi maksimum sinyal asli. Implikasi. Jika frekuensi sampling lebih kecil dari 2 kali frekuensi maksimum sinyal, akan terjadi aliasing. Yang seperti sebelumnya sudah saya jelaskan, yaitu frekuensi sampling harus setidaknya 2 kali lipat frekuensi maksimum sinyal asli agar dapat direkonstruksi tanpa kehilangan informasi, biar tidak terjadi aliasing. Di mana sinyal digital tidak merepresentasikan sinyal asli dengan benar. Teorema Nyquist-Shannon adalah prinsip dasar yang menentukan bagaimana sampling harus dilakukan. Teorema ini menyatakan bahwa agar sinyal digital dapat merepresentasikan sinyal asli tanpa distorsi, frekuensi sampling harus minimal 2 kali lipat frekuensi maksimum sinyal asli. Seperti yang sebelumnya sudah dijelaskan juga, sebagai contoh, pendengaran manusia mampu mendeteksi suara hingga frekuensi maksimum 20 kHz. Oleh karena itu, sistem audio seperti CD menggunakan frekuensi sampling sebesar 44,1 kHz, yang jauh di atas batas minimum 40 kHz untuk memastikan kualitas suara tetap baik. Selanjutnya, kita masuk ke aliasing. Oke. Mungkin sebelumnya meminta maaf karena ada teks yang belum dihapus. Kita masuk ke aliasing secara definisi. Secara definisi, aliasing adalah kesalahan yang terjadi saat frekuensi sampling lebih rendah dari batas Nyquist, sehingga sinyal digital salah merepresentasikan sinyal asli. Visualisasi, grafik menunjukkan sinyal asli dan sinyal terdistorsi akibat aliasing. Adapun solusinya yaitu filter low pass, menghapus frekuensi tinggi sebelum proses sampling. Frekuensi sampling tinggi memastikan Fs lebih dari sama dengan 2 dikali Fm, seperti pada gambar yang sebelumnya. Mengapa terjadi tersebut? Ya karena tadi, jadi untuk tidak menghindari aliasing, frekuensi sampling lebih rendah dari batas Nyquist, sehingga sinyal digital salah merepresentasikan sinyal asli. Aliasing adalah salah satu masalah utama yang sering terjadi dalam sampling.
Jika kita menggunakan frekuensi sampling yang terlalu rendah, maka sinyal digital akan terdistorsi dan tidak mampu merepresentasikan sinyal asli. Misal, jika teman-teman sedang merekam suara dengan frekuensi sampling terlalu rendah, hasilnya akan terdengar tidak alami atau terpotong-potong. Jadi videonya tidak stabil, seperti nge-lag gitu. Untuk menghindari aliasing sendiri, yaitu dengan cara teman-teman harus memastikan bahwa frekuensi sampling memenuhi aturan Nyquist. Selain itu, kita dapat menggunakan filter low pass untuk menghilangkan komponen frekuensi tinggi dari sinyal sebelum dilakukan sampling. Oke. Jadi kurang lebihnya seperti itu mengenai penjelasan dari aliasing. Adapun contoh frekuensi dari sampling tertera pada gambar di sini, yaitu audio CD sama dengan F frekuensi 8 sama dengan 44,1 kHz. Telepon digital frekuensi sampling sama dengan 8 kHz. Video digital frekuensi 8 sama dengan 48 kHz atau lebih tinggi. Selanjutnya, proses sampling. Oke. Adapun tahapan dari proses sampling sendiri, yang pertama yaitu input sinyal analog. Data kontinu seperti suara atau cahaya. Yang kedua, sampling, yaitu pengambilan nilai amplitudo pada interval waktu tetap. Yang ketiga, kuantisasi, diskritisasi amplitudo menjadi level tertentu. Yang terakhir, encoding atau kodekan digital, yaitu konversi nilai diskrit menjadi angka biner. Visualisasi, diagram blok menunjukkan alur lengkap dari sinyal analog hingga sinyal digital. Proses sampling melibatkan beberapa langkah penting Proses sampling melibatkan beberapa langkah penting. Yang pertama, sinyal analog dimasukkan ke sistem. Misal, suara dari mikrofon. Kemudian, amplitudo sinyal diambil pada interval waktu tetap. Setelah itu, nilai amplitudo yang kontinu didiskritkan melalui proses kuantisasi. Selanjutnya, langkah terakhirnya yaitu encoding atau kodekan digital, di mana data diskrit ini dikonversi ke format biner sehingga dapat diproses oleh komputer. Oke, selanjutnya yaitu aplikasi sampling. Terbagi menjadi 4 bagian. Yang pertama ada bidang audio. Format MP3 dan WAV menggunakan sampling untuk kompresi data penyimpanan data audio. Teknologi seperti Spotify dan layanan streaming lainnya bergantung pada digitalisasi suara. Yang kedua ada komunikasi seluler, yaitu konversi suara analog ke digital menggunakan sampling di jaringan telekomunikasi. Pengiriman suara melalui protokol seperti VoIP atau Voice over IP. Yang ketiga ada pengolahan video dan gambar, yaitu sampling digunakan dalam pembuatan video digital dan kamera, menentukan resolusi dan frame rate. Yang terakhir, radar dan sistem sensor, yaitu radar menggunakan sampling untuk menangkap data objek dalam bentuk gelombang. Sampling telah menjadi elemen penting di berbagai bidang teknologi, seperti di bidang audio, sampling memungkinkan konversi suara menjadi format digital, seperti MP3 atau WAV, yang kemudian dapat disimpan, dikompresi, atau dikirimkan melalui internet. Dalam telekomunikasi, sampling digunakan untuk mengubah suara analog menjadi digital, sehingga dapat dikirim melalui jaringan seluler atau layanan Voice over IP.
Penggunaan lain yang menarik adalah di bidang video dan gambar. Mengapa? Di mana sampling menentukan kualitas gambar berdasarkan resolusi dan jumlah frame per detik. Contoh, video 4K atau 8K, 8K yang memiliki frekuensi sampling lebih tinggi untuk menangkap detail yang lebih halus. Jadi, untuk penjelasan tentang aplikasi sampling, kurang lebihnya seperti itu. Selanjutnya, yaitu kesimpulan. Kesimpulan dari resume materi yang sudah saya jelaskan, kurang lebihnya seperti itu. Kita dapat menyimpulkan bahwa sampling adalah proses yang sangat penting dalam sistem komunikasi. Dengan sampling, kita dapat mengubah sinyal analog menjadi digital untuk diproses lebih lanjut oleh perangkat elektronik. Hukum Nyquist-Shannon memberikan kita pedoman untuk memastikan kualitas sinyal yang dihasilkan. Selain itu, kita juga melihat bahwa tantangan seperti aliasing dapat diatasi dengan meningkatkan frekuensi sampling dan menggunakan filter. Kita telah melihat berbagai aplikasi sampling dalam kehidupan sehari-hari, mulai dari sistem audio hingga pengolahan gambar dan video. Hal ini menunjukkan bahwa tanpa sampling, teknologi modern yang kita gunakan sehari-hari tidak akan bisa berfungsi sebagaimana mestinya. Oke. Kurang lebihnya seperti itu. Mohon maaf jika bila ada kesalahan kata. Di sini kita juga sama-sama masih belajar. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.